Makanya kalau di puncak saya mengatakan pada teman-teman, kegiatan pariwisata itu dari mulai sejadah sampai harap jadah itu akan terjadi. Kalau sekarang tidak ada imigran, tidak mungkin terjadi kawin kontrak. Udara sejuk wilayah Cisarua, Bogor, Jawa Barat tidak hanya mengundang wisatawan lokal datang berkunjung di akhir pekan. Keindahan alam kawasan yang akrab disebut puncak ini juga tersohor hingga negara-negara di kawasan Timur Tengah. Bahkan kunjungan wisatawan dan imigran asal Timur Tengah membuat roda perekonomian kawasan Cisarua terus berputar. Benarkah praktik kawin kontrak antara perempuan lokal dengan wisatawan asing masih terjadi di puncak? Dan seperti apa warga menjaga kearifan nilai mereka agar tidak luntur oleh budaya pendatang? Berikut penelusuran tim Realitas. Sejak tahun 1980-an, kawasan puncak di Bogor, Jawa Barat telah tersohor hingga ke daratan Timur Tengah. Udara sejuk dan pemandangan alam yang indah menjadi satu kemewahan bagi bangsa Arab yang tidak mereka dapati di negara mereka. Para turis ini menyebut kawasan puncak dengan sebutan Jabal Al-Jannah, yang artinya gunung surga. Maka dia ke Indonesia, udah enakan di Jakarta di puncak. Soalnya Jakarta lebih panas, kalau di puncak katanya lebih dingin lagi. Jadi enaknya di sini. Berapa hari dia di sini? Kemana aja? Wakalan كم يوم يجي؟ أنا لي 5 يوم. ها؟ 5 يوم. لا يجي إندونيسيا كم؟ أيوة. 20 يوم. 20 hari. 20 hari. Iya. Kemana aja? وين أنت ممكن تقولوا 20؟ لا أجلس 5 يوم جاكرتا. أيوة. جبل 6 يوم أو 10 يوم. بالي اطلع بالي يجلس 3 يوم بالي 3 يوم بالي. Kata dia di Jakarta 5 hari, terus di puncak 10 hari, di Bali 3 hari. Iya. Kenapa memilih Indonesia sebagai tujuan wisatanya? Wakalam ke Indonesia, ini Indonesia ke كويس ولا زي كلام وكلام كيف كويس؟ إندونيسيا 100 كويس، جو حلو، أخضر، كله طبيعة حلو، ناس كويس. يعني ليه أنت يجي إندونيسيا؟ إيه ليه؟ عشان نشوف هنا جو كيف. أيوة. بلد كويس، عشان نشوف ناس. أنا ما في يجي إندونيسيا، أول مرة يجي إندونيسيا، شوف إندونيسيا كيف. Kata dia Indonesia di sini bagus. Saya baru pertama kali ke sini. Ya, soalnya dia nggak tahu sebelumnya. Soalnya baru pertama kali ke sini. Ke Indonesia katanya bagus. 9 يوم 10 يوم ممكن. Kira-kira 10 hari. Kita bersama keluarga atau? Saya iji family wala sabab wala? لا سباق. Anak muda. Ya, bukan pemilik. Untuk sama temennya. Kawasan wisata puncak kini semakin kental dengan nuansa Timur Tengah, tepatnya di Warung Kaleng, Cisarua, atau yang lebih dikenal dengan Kampung Arab. Hampir seluruh bangunan bertuliskan huruf Arab, mulai dari papan nama rumah makan, toko, hingga gerai penukaran uang atau money changer. Kedatangan pelancong Timur Tengah semakin memperkuat roda perekonomian warga Cisarua. Alhamdulillah, kalau masalah mempengaruhi dari segi ekonomi memang itu membantu buat wilayah hampir 75% atau 80% masyarakat di sini kebanyakan ke usaha dari orang turis itu. Kebanyakan sih kalau Timur Tengah itu ke kita ya wisata karena dia pilih di daerah saya itu karena hawanya enak, dingin,
dan fasilitas di kita itu memuaskan bagi mereka. Contohnya yang disebut fasilitas, villa-villa di kita itu dalamannya hampir sama kayak yang diinginkan di Saudi. Ada air panas, ada TV channel Saudi, dan warga kita ini di sini kebetulan hampir 95% bisa berbahasa Arab. Mungkin itu yang mereka betah di kita. Berkat fulus para pendatang, perputaran uang di wilayah Warung Kaleng rata-rata mencapai 1,8 miliar rupiah di masa liburan yang berkisar antara bulan Juni, Juli, dan November-Desember. Kalau dilihat dari jumlah villa pada saat tamu lagi ramai bulan Juni-Juli, biasanya November-Desember, itu kita ngelihat di villa yang di-booking oleh mereka, disewa oleh mereka, kebutuhan makan mereka, tapi untuk melihat berapa per villa pengeluarannya untuk makan dan rekreasi tamu itu sulit. Tapi saya dan teman-teman lebih banyak mengacu pada moniceng itu maktab pertukaran uang real atau dolar yang ada di Warung Kaleng. Itu hampir 9 lokasi, dan saya pernah ngobrol dengan mereka, itu mereka rata-rata terjadi pertukaran rata-ratanya antara 400 juta sampai 500 juta per hari. Pertukarannya kalikan aja 12, berarti kan hampir 5M. Kita hampir rata-ratanya 1,8 M telah terjadi perputaran uang di Warung Kaleng. Para pelancong ternyata tidak hanya mendatangkan segepok rial, melainkan juga setumpuk permasalahan. Oknum turis asal Timur Tengah kerap diidentikan dengan praktik kawin siri yang sebelumnya kerap disebut kawin kontrak. Emang ada, kita nggak pungkiri, yang namanya Arab itu nggak sama kan. Ada yang nakal. Seandainya ada yang nakal itu kita nggak menyediakan, yang di sini itu nggak menyediakan. Itu adanya itu pendatang kebanyakan. Istilahnya kita mah jemput bola ya. Kita mah kadang udah kepila, anak buah kita kepila bawa tamu itu itipak mau ke taman safari, mau jalan-jalan, dia kadang udah ada ceweknya. Malah orang kita nggak tahu tuh, apalagi anak buah saya yang namanya Gayat nggak tahu udah ada cewek, nggak tahu dari mana. Perkawinan merupakan lembaga sakral yang mengatur perjanjian sepasang insan untuk membina kehidupan rumah tangga dan keturunan. Namun, apa yang terjadi jika konsep kesakralan perkawinan berubah arah? Tidak hanya dimanipulasi sebagai kesenangan fisik semata, namun juga syarat kepentingan ekonomi. Realitas segera kembali.